Bang Rey, tadi kan banyak catatan yang Anda sebutkan tadi, tapi memang di luar ya, kita mendengar pendapat masyarakat, kita menjaring juga mendengar obrolan masyarakat, ada endorse dari mantan presiden, endorse dari ya tadi disebutkan beberapa hal, disinggung Parcok dan lain sebagainya. Mereka bertanya begini, apakah memang ini mencari pemimpin nasional, terutama untuk daerah-daerah tertentu ya, yang sangat strategis begitu ya, untuk menjadi pemimpin daerah mereka 5 tahun ke depan, atau sebenarnya ini mengawal agar kepentingan pemilu 2029 itu aman begitu bagi kepentingan masing-masing parpol atau figur yang punya kepentingan di 2009, sehingga pilkada ini menjadi batu lompatan atau mungkin strategi awal sebelum berbicara 2029 begitu, Bang Rey. Ya tentu saja ada pertimbangan yang kayak begitu, termasuk diantara elit-elit ini untuk memastikan bahwa kader-kader mereka di daerah itu dapat menopang mereka 2029 akan datang. Sebab hukum pemilunya kan, kalau daerah itu dikuasai oleh kita punya potensi untuk menang di sana gitu. Artinya pemilih itu selalu akan melihat siapa kepala daerahnya gitu. Jadi kalau kepala daerahnya dukung si A, dukung si B, kecenderungan warganya juga akan melakukan hal yang sama gitu kan. Nah oleh karena itulah muncul tren baru juga di Pilkada 2024 ini yang sebetulnya bukan tren baru ya, tapi tren yang sudah agak lama cuma agak meluas. Makin tebal, yaitu pemborongan partai. Nah, gitu. Sehingga gabung koalisi banyak gitu ya. Akibatnya memang kelihatan banyak sekali daerah itu yang kandidatnya cuma 2. Kenapa atau 2? Kotak kosong tadi. Dan di satu segi adalah kotak kosong. Kenapa 2? Karena ada kecenderungan borong partai. Gitu. Nah, saya kira itu yang dilakukan oleh Kimples sekarang ini kan. Kimples itu melakukan pemborongan partai di mana-mana. Biasanya menyisakan 1 atau 2 partai politik di luar gitu ya. Nah, kalau sebelum ada putusan MK itu, ya akhirnya yang terjadi adalah kotak kosong. Tapi setelah ada putusan MK itu, game changer lah ini. PDI Perjuangan khususnya akhirnya mendorong kader mereka sendiri untuk maju di dalam pelaksanaan pilkada gitu. Nah, jadi tren pemborongan partai ini menurut saya juga bukan hanya sekedar kepentingan elektoral 2029, atau kepentingan bagaimana program pemerintah pusat bisa terkoordinasi sampai ke bawah gitu. Tapi juga kepentingan apa yang seringkali disebut sebagai oligarki, gitu. Karena dengan sendirinya mereka merasa lebih nyaman mungkin dengan kepala daerah yang lebih bisa terkontrol dalam pengertian baik politik maupun ekonomi. Tapi ada nggak catatan di Bang Rey juga selama memperhatikan memborong partai ini, karena borongan itu kadang-kadang terjadi secara apa adanya, atau secara ikhlas, tulus, tanda kutip, atau karena tekanan yang akhirnya ketika justru pertarungan malah gembos itu partai yang besar itu. Memang pemborongan, ada mekanisme pemborongan partai itu karena natural seperti yang saya sebutkan. Tapi itu nggak akan banyak daerah. Siapa kepala daerah kita dengan elektabilitas di atas 60%? Jarang sekali itu kita dapatkan gitu. Nah, yang terjadi itu adalah by rekayasa. Memang itu direkayasa sedemikian rupa. Maka seperti yang kejadian hari ini di mana itu? Di Bangka atau di mana ya? Kota kosongnya menang kan? Di Pangkal Pinang. Kota kosongnya menang gitu. Artinya apa gitu? Artinya pemborongan partai politik itu bagian dari rekayasa politik gitu. Jadi itu bukan yang tumbuh secara natural. Memang awal-awalnya dulu itu tumbuh secara natural, sehingga kejadianlah ini cuman nggak ada partai yang dukung yang lain lagi, gimana nih? Gitu. Nah direvisilah undang-undangnya bahwa kalaupun ada satu paslon diberi kesempatan untuk dibuka kembali pendaftaran, kalau dalam waktu tertentu nggak ada lagi, akhirnya jatuhkan sebagai kotak kosong itu. Nah ini menurut saya memang pikiran kita di masa yang akan datang. Kalau misalnya terjadi pemborongan partai, di daerah itu terjadi kotak kosong, apa mau dibiarkan dengan mekanisme seperti yang sekarang? Yaitu yang penting dia lebih besar suaranya dari kotak kosong. Kalau begitu ya semua orang pasti akan borong partai politik, akan lebih murah. Gitu kira-kira tuh kalkulasinya gitu. Karena biaya dia kampanye nggak perlu lagi, biaya katapun kalau dia punya keinginan untuk misalnya kampanye empatik itu tadi ya bagi bansos nggak perlu lagi karena semua partai udah di tangan dia. Gitu kira-kira tuh. Jadi biayanya lebih murah dan proses menangnya sudah lebih pasti karena dari 20 kotak kosong di 2020 yang kita sebut dengan itu
hampir 98% itu menang semua. Dan tingkat kemenangannya itu di atas 60%. Makanya mungkin ke depan kalau mekanisme kotak kosong ini tetap kita perkenankan, tingkat kemenangannya harus kita persulit. Misalnya harus di atas 75%. Atau 50% dari total pemilih. Jadi bukan dari total suara. Tingkat kemenangan calonnya atau kotak kosong? Bukan, tingkat kemenangan orangnya. Kalau sekarang kan mudah sekali dia menang. Tapi bukannya sekarang itu justru ada yang khawatir kalau lawan kotak kosong? Di beberapa daerah kalau kita lihat ya yang karena muncul kesadaran masyarakatnya seperti yang kasus itu tadi kan. Saya kira ini juga kita apresiasi yang Pangkal Pinang itu mereka berani keluar, berani ini macam-macam. Tapi berapa persen gitu kira-kira tuh yang bisa begitu gitu. Bahkan khawatir kalah dengan kotak kosong menciptakan tanda kutip calon boneka itu yang ada yang begitu juga kan Jakarta hampir kejadian kan sebenarnya gitu ya. Jadi sebelum ada putusan MK itu dan kemudian untungnya calon independen akhirnya dapat memenuhi kualifikasi sebagai persyaratan itu. Baik, kalau catatan Mas Arief misalnya kembali soal teknis, misalnya tadi dihubungkan dengan soal politisnya ya, itu kan ada tadi berbagai hal yang mungkin membuat sebagian masyarakat jengah. Tadi kita sudah bicara juga soal partisipasi pemilih. Nah, kalau disebutkan konteks partisipasi pemilih ini, tapi saya juga punya pertanyaan, apakah memang partisipasi pemilih di pilkada itu selalu memang lebih rendah dibandingkan misalnya pilpres atau mungkin pileg ya? Pilpres lah misalnya. Iya. Tidak bisa diukur. Enggak sih, enggak. Ada ukurannya kan ada. Biasanya kita pasang target 77,5% minimal tingkat partisipasi. Sebetulnya sampai dengan pemilu yang 2019 itu trennya naik terus. Tingkat partisipasi. Pertama tinggi di pemilu 99. Setelah itu turun. Terus 2014 sampai dengan pemilu yang terakhir, bukan yang 2004 ya, saya agak lupa yang 2004 angkanya. Tapi di 2019 itu trennya naik. Gitu ya. Nah, kita dalam siklus pemilu, nanti setelah hasil pilkada ini selesai, sudah ditetapkan, maka kita masuk siklus pemilu untuk evaluasi. Nah, kita mesti evaluasi banyak hal ini. Banyak yang diperdebatkan, misalnya gini, kenapa pemilih partisipasinya rendah? Bisa juga karena dia merasa tidak terlalu dekat dengan si calon. Gitu. Pada saat pileg misalnya, banyak perdebatan apakah kita masih akan tetap menggunakan proporsional atau udahlah supaya nanti tanggung jawab itu ya tertutup pakai distrik misalnya gitu. Jadi kita nanti akan evaluasi banyak hal, termasuk mengevaluasi siapa penyelenggara pemilunya. Nah ini kan beberapa paling penting dievaluasi dari penyelenggara. Nah, beberapa waktu terakhir kan ada perdebatan rame nih. Ini karena siklus pemilunya sudah serentak 5 tahunan sekali, KPU-nya masih mau permanen apa ad hoc saja. Gitu. Yang sekarang permanen ya? Dalam konstitusi disebut permanen. Tapi pandangan saya nih, yang permanen itu kan lembaganya. Orangnya bisa diistirahatkan gitu loh. Yang penting ada sekretariatnya, dia masih bisa bertugas gitu ya. Indonesia ini gede banget gitu loh. Uang yang tersedot paling banyak itu ya karena kabupaten kotanya banyak. Lalu apakah pilihan kita ya sudahlah karena siklusnya 5 tahunan kabupaten kotanya ad hoc. Jadi kalau tahapan pemilu jalan baru dia direkrut lagi. Dan kalau berakhir sudah selesai. Ya, selama kosong bagaimana diurusi KPU provinsi misalnya gitu. Atau KPU provinsi pun nggak perlu, nggak ada kerjanya, biar diurusi KPU pusat misalnya begitu. Terus pengawasnya juga begitu. Jadi kita akan lihat itu nanti sistemnya, kemudian personilnya, manajemen pengelolaannya. Misalnya tadi, apakah kita masih akan menggunakan paper untuk surat suara, atau kita sudah mulai menggunakan digital. Gitu. Sebetulnya penggunaan teknologi informasi ya dari pemilu ke pemilu itu terus meningkat dan jumlahnya makin banyak. Kita punya silok, kita punya silon, kita punya sidakam, situng ya hampir situng ya. Kita punya semua tahapan pemilu itu kita gunakan itu. Nah,
kejadian di pemilu 2024 kemarin, pemilu nasional ya, Pileg Pilpres, yang heboh itu pasti akan mempengaruhi orang, waduh, ini kok teknologinya jadi berantakan begini. Padahal sebetulnya bukannya harusnya tambah maju ya. Nah, padahal sebetulnya tren AI, itu sudah mulai naik. Orang sudah mulai percaya untuk menggunakan teknologi informasi, bantuan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu. Tapi kejadian kemarin kan orang makin nggak percaya. Nah, apalagi pilihan sekarang dalam pilkada, loh, mana yang katanya teknologi informasi itu bisa mempercepat informasi hasil pemilu misalnya, kan nggak ditampilkan juga. Dalam banyak penyelenggaraan pemilu di beberapa negara, biasanya penetapan atau informasi hasil pemilu yang makin cepat itu makin mengurangi potensi terjadinya kecurangan. Kayak gitu. Nah, sebetulnya ini dirancang untuk itu. Kalau hari ini seluruh data TPS nih sudah ditampilkan, semua orang sudah pegang datanya. Otomatis kalau seluruh data TPS ada, seluruh hasil rekapitulasinya sebetulnya juga sudah ada. Betul. Pertanyaannya Mas Arief, kalau kemudian di real count-nya beda dengan yang mereka tampilkan gimana? Ya kan tinggal bisa dibuktikan itu nanti siapa yang manipulasi, siapa yang palsu gitu. Kita kasih contoh Jakarta lah ya. Jakarta sekarang mereka tampilkan berapa? Kalau seluruh form C hasil yang dia pasang ya di dalam aplikasi sistem mereka, si Rekap, dan kemudian ada aplikasi Jaga Suara yang mengumpulkan juga formulir C hasil itu, angkanya sebagaimana yang dipublikasikan oleh Jaga Suara di webnya Jaga Suara itu, ya. Saya agak lupa lah angkanya pastinya, tapi 39, 10 sama 50, sekian gitu. Nah, mungkin pertanyaan maksud dari poin ini kalau yang kita lihat ini kan survei. Quick count ini kan. Quick count ini kan ada margin kan. 2% atau 1,5%. Kalau yang ini kan nggak ada margin nih. Nggak ada real. Itu makanya. Kalau ini kan sampling. Iya. Jadi kalau pada akhirnya nanti di perhitungan suara realnya yang dilakukan oleh KPU ternyata beda, itu gimana tuh? Kan bisa mungkin nggak beda, mungkin kan? Bisa saja, bisa saja. Kemungkinan itu bisa saja. Misalnya terjadi kesalahan baca, terjadi kesalahan tulis. Tapi undang-undang pun, regulasi pun termasuk peraturan KPU itu mengatur kalau terjadi kesalahan dan bisa dibuktikan, maka akan dilakukan perbaikan, akan dilakukan koreksi di tingkat berikutnya. Nah, tingkat berikutnya itu hari ini kan tingkat kecamatan. Nah, jadi maksud saya gini, sebenarnya secara teknologinya sih mumpuni ya, sudah mumpuni. Persoalan masalahnya ada yang dirugikan nggak dengan teknologi yang seperti itu? Mumpuni. Lagi-lagi soal mental bahasa itu yang lain sebetulnya begini, dengan perhitungan yang ditampilkan oleh KPU, yang itu basisnya adalah C1, itu hasil kan, sekarang. Itu kan ininya gitu. Itu artinya sih sebetulnya udah bisa dinyatakan pilkadanya udah selesai gitu loh. Tinggal menghitung manualnya. Formal manualnya gitu sebetulnya. Nah, kenapa ini penting ya hasil pemilu itu diinformasikan secara cepat? Betul. Karena pertama, bagi penyelenggara pemilu sendiri, saya bisa kontrol ini nanti rekap di PPK. PPK-nya ada yang macam-macam nggak? Kan saya punya datanya lengkap gitu kan. Ya memang tujuannya sebagai alat pengontrol ya. Bagi peserta pemilu, dia juga bisa itu saksi-saksi saya ini ada yang main-main nggak? Dia bisa kontrol juga. Bagi pelaku bisnis misalnya, kalau yang menang si A, nanti kebijakan bisnisnya ke arah mana? Ini bukan pertanyaan Mas Arief. Yang mau dikontrol, tunggu dulu, yang mau dikontrol yang mana? Apakah yang ditampilkan itu ngontrol perhitungan manualnya, atau manualnya nanti yang ngontrol perhitungan yang bisa saling mengontrol. Nah itu dia. Bisa saling mengontrol. Misalnya nih, nanti kan di rekap itu berita acara manual datang. Orang-orang sudah punya data digitalnya. Kita bisa cek, saling mengontrol. Nanti bisa dibuktikan siapa yang paling benar, siapa yang kurang tepat. Gitu. Ini menjadi catatan evaluasi ke depan tentu saja. Tentu saja kalau kita lihat di negara-negara lain pelaksanaan dengan menggunakan teknologi itu negara lain pemilihan hari ini
malamnya sudah tahu hasilnya gitu. Mungkin kita harus juga semakin berkaca ke sana, jangan sampai kemajuan teknologi yang sebenarnya juga sudah baik ini malah digunakan orang-orang yang niatnya memang curang, dipersulit dan lain sebagainya. Kalau Jadi saya lihat ini Mas, kalau saya lihat di apa namanya sirekapnya website sirekapnya KPU sudah banyak yang 100% data diupload. Artinya semua sudah bisa mengambil kesimpulan. Oke, baik sudah ada catatan secara kualitatif dari Bang Rey, sudah ada catatan kuantitatif dari Mas Arief. Kita lihat bagaimana nanti perbaikan pilkada ke depan dan pemilihan tentu saja pemilihan umum entah itu pileg, pilpres semakin baik ke depan.